Iya, shalom saudara, selamat berjumpa lagi, selamat malam. Dan saya percaya kita semua tetap setia di dalam hadirat Tuhan. Kita semua malam hari ini yang sudah ada, kita semua tentunya pengen berjumpa lebih lagi dan pengen mengalami kasih Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat malam dulu bagi semua yang sudah standby, yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di seluruh dunia, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Saya percaya kita semua aman di dalam hadirat Tuhan. Semenakutkan apapun keadaan di sekeliling kita, waktu kita dekat dengan Tuhan, saat kita tinggal dalam hadiratnya, maka kita akan tetap bersuka cita di dalam Dia, sebab Dialah Tuhan yang menjagai kita hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan, tahun ke tahun. Pemeliharaannya sempurna. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hanya kepada Dia kita patut menaikkan segala pujian sembah kita. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Malam ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami, agar kami layak mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran dalam pikiran, perkataan, hati dan seluruh perbuatan kami. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami mau bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Saudara katakan bersama. Syukurku, berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Lebih lagi, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu. Lebih lagi syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kita percaya saudara, bahwa hanya karena kemurahan Tuhan kita ada hari ini. Bahkan tidak ada yang lain yang bisa kita katakan pada Tuhan, hanya ucapan syukur yang Tuhan tunggu keluar dari mulut bibir kita kepada Dia. Mari kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan pujian ini dari awal. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu. Sekali lagi katakan, ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi
Kau telah angkat hidupku, karya kudus-Mu melayakanku. Kini aku layani-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur, kami bersyukur hanya padamu. Kami bersyukur Engkau yang melayakkan kami menjadi baru Tuhan. Karena itu mari terus kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang melayakkan kita. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan syukurku, berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu lebih lagi. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan yang hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan yang hidup. Terima kasih. Glory. Kami bersyukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau memilih kami. Terima kasih karena Engkau hadir di hidup kami. Engkau harta yang kami miliki satu-satunya dalam hidup kami. Permata yang tidak ternilai harganya bagi kami. Engkau harta yang tidak ternilai Tuhan yang kami miliki di dalam dunia ini bahkan sampai pada kekekalan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu
Yesus Engkau, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan, Yesus Kau permata. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Kau segalanya Tuhan, harta di hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau segala-galanya. Harta yang kami miliki tiada terbanding, tak ternilai Tuhan, lebih dari segalanya. Kau satu-satunya. Terima kasih Kau hadir di hidup kami. Jadikan kami indah, jadikan kami berharga, jadikan kami layak Tuhan, karena anugerah-Mu. Mari sekali lagi katakan pada Tuhan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkau permata. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi saudara, katakan dari hatimu, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku.
Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami indah. Terima kasih Kau Tuhan membentuk kami. Terima kasih Kau Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami lebih dekat, bawa kami Tuhan, jadikan Kau satu-satunya, jadikan Kau andalan kami, jadikan Kau sumber pengharapan kami. Oh, terima kasih. Terima kasih, Kau pilih kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pilih kami dari sekian banyak orang. Engkau pilih kami untuk diselamatkan. Engkau yang memilih kami Tuhan untuk dilayakkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari-hari ini. Bahkan Engkau hadir menjadi permata yang indah di hidup kami. Engkau yang menjadikan hidup kami indah Tuhan di mata-Mu, berharga di mata-Mu dan mulia Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami mau berkata Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah kami dan tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan, tidak ada yang lain. Engkau Tuhan, penebus kami, juru selamat kami. Engkau satu-satunya tempat pengharapan kami. Mari saudara katakan di hadapan Tuhan sambil mengangkat tangan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, oh andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan menolong. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami, sumber pengharapan kami, Engkau tempat kedamaian bagi jiwa kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan menolong. Lebih lagi dengan iman, perkatakan dengan mulutmu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya kami percaya Tuhan. Yes Lord, Engkau sumber kekuatan bagi yang lemah, sumber pengharapan bagi yang putus asa, sumber kedamaian bagi mereka yang sedang dalam persoalan. Oh, ku andalkan satu-satunya
Tuhan lebih lagi katakan, satunya yang ku ya, jangan pernah berhenti untuk berharap saudara. Dialah tempat pengharapan kita. Dia andalan bagi kita. Engkau tempat kami percaya. Engkau kekuatan kami Tuhan di saat kami lemah. Engkau pengharapan kami ketika kami putus asa. Engkau sumber kedamaian Tuhan. Yes Lord. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Amin. Tuhan yang kami percayai. Engkau Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan penyembuh bagi kami. Bahkan Engkau pemulih bagi hidup kami Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Kau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian bagi setiap kami. Terima kasih Engkau sumber kekuatan bagi yang lemah. Engkau sumber pengharapan bagi yang berputus asa hari-hari ini. Kami bawa iman kami taruh di hadapan Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, satu-satunya yang kami percayai. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Ya, tidak ada yang lain Tuhan. Bawa kami hari-hari ini terus dekat dengan Engkau Bapa. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu kami belajar tentang apa yang benar. Kami belajar tentang kehendak Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami mau buka hati bagi kebenaran firman. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tertabur. Roh Kudus urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau memberkati lewat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan membacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie, saya Ibu Lina dari Papua. Saya punya 2 orang anak dan semuanya laki-laki Bu. Tahun 2004 suami saya dipanggil Tuhan. Dan saat itu anak saya masih berumur 4 tahun dan yang 1 tahun 7 bulan. Saya dengan suami berbeda keyakinan Bu. Dan begitu hancur hati saya. Karena mengingat saat itu anak saya masih kecil-kecil dan sudah ditinggal oleh papahnya. Sejak suami saya meninggal, anak pertama saya tuh sering sakit, nafasnya selalu sesak dan sering diopnam. Oleh mertua saya disuruh pindah ke rumah mertua saya. Dan kedua anak saya mengikuti keyakinan eyangnya. Tahun 2008 ibu mertua saya dipanggil Tuhan. Jadi saya dan anak-anak saja yang tinggal di rumah mertua. Karena ipar-ipar saya sudah pada punya rumah. Di tahun 2016 bulan Juni anak-anak saya minta untuk dibaptis. Dan akhirnya kami bertiga dibaptis Bu di salah satu gereja Pantekosta. Dan puji Tuhan sekarang anak saya yang bungsu sudah melayani di gereja. Bahkan anak saya yang bungsu dapat beasiswa dari salah satu perusahaan besar. Bahkan uang kuliahnya pun ditanggung oleh perusahaan tersebut. Sungguh Tuhan itu baik Bu. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan anak-anak. Terima kasih Bu Debbie, lewat mesbah doa ini saya diubahkan. Dulu saya orangnya suka menyimpan akar kepahitan.
Oh ya Bu, sekarang juga anak yang pertama saya sudah semester 6. Semua itu boleh terjadi hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan atas keluarga saya. Biarlah kesaksian ini bisa memberkati dimanapun jemaat Tuhan yang selalu setia mengikuti mesbah doa. Biar iman kita semakin bertumbuh. Terima kasih Bu sudah membacakan kesaksian saya. Maaf kalau terlalu panjang. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Saudara, satu kesaksian yang sangat luar biasa dan saya yakin dan percaya tidak mudah, ya, tidak gampang. Menjalani sebagai single parent, saudara, di usia ya anak-anak yang masih sangat kecil, bayangkan 1 tahun 7 bulan dan 4 tahun. Kehilangan suami, ya rasanya kehilangan pegangan hidup dan rasanya juga ibu ini pertama kali mengalami itu sangat berat. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana nanti nasibnya ke depan. Tapi janji firman Tuhan bahwa Dia menyertai orang-orang yang terus setia berharap hanya kepada Dia dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, bahkan apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan. Dan kita percaya ketika ibu ini mau sungguh-sungguh berserah dan setia, maka dia juga mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Maka dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ya, bahkan saat ini anak-anaknya semua sudah hidup di dalam Tuhan, bahkan mereka juga boleh melayani Tuhan dan masa depan mereka juga dijamin oleh Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ya, jangan lihat keadaanmu hari ini, tapi lihatlah pada Tuhan. Dari kesaksian ibu ini kita mendapatkan banyak pengalaman dan berkat dari kesaksiannya secara pribadi bahwa ya saya yakin tidak semudah menulis kesaksian ini, tapi waktu-waktu dia mengalami ya yang namanya kesulitan tanpa suami membesarkan anak itu gak gampang. Tapi orang yang bertahan di dalam iman dan kepercayaannya pada Tuhan, mereka akan melihat dan mengalami penyertaan Tuhan. Terima kasih Ibu, ya, dan biarlah anak-anaknya tumbuh dalam takut akan Tuhan dan masa depan mereka menjadi masa depan yang luar biasa. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, saya memberanikan diri untuk memberikan kesaksian adik saya. Bahwa adik saya sekarang sudah lepas dari minum obat stres. Bahkan sekarang sudah 4 minggu sejak ikut mesbah doa dari Ibu Debbie. Setiap hari jam 11 malam dia ikut mesbah doa. Dan sekarang hatinya terasa tenang dan sekarang bisa tidur. Saya mengucapkan terima kasih atas doanya di mesbah doa sehingga adik saya sudah sembuh dari stresnya dan sudah tidak minum obat lagi. Terima kasih Ibu Debbie. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Tuhan sebab Tuhan itu baik dan sangat baik. Dan biarlah kesaksian ini memberi kekuatan pada semua orang yang mendengarnya sehingga nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Amin, amin, amin. Kita percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Satu kesaksian yang sangat luar biasa di mana bahwa adiknya sekarang sudah tidak minum obat stres lagi. Sekarang sudah bisa tidur setiap malam, tidak cemas lagi, tidak takut lagi, bahkan sudah merasa tenang. Setiap hari ikut mesbah doa, hatinya tenang dan tidur nyenyak. Ya, dan usia 4 minggu ini tidak minum obat stres. Saudara, ya hari-hari terakhir firman Tuhan bilang akan datang masa yang sukar. Ya, dan orang banyak kehilangan ketenangan, kehilangan damai sejahtera. Tapi waktu kita mau mendekatkan diri pada Tuhan, itulah yang dapat menyembuhkan, ya. Tidak ada dokter hebat, tidak ada pendeta hebat, tidak ada psikiater hebat. Yang ada hanyalah Tuhan yang hebat.
Ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Dia, ketika kita mau sungguh-sungguh mendekatkan diri padanya, maka tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat luar biasa. Bayangkan orang yang sudah minum obat stres, ya. Kalau sudah di tahap sudah minum obat stres, tidak bisa tidur, itu kan kalau jiwanya tidak terisi oleh firman, mendekati ya mungkin kelainan jiwa, sakit jiwa. Tetapi ya, apa yang bisa membuat hati manusia tenang, saudara? Bukan uang, ya bukan obat dari dokter, tetapi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, kata pemazmur, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita jangan membuang waktu-waktu kita yang singkat ini biar kita mau terus cari Tuhan. Dan jangan lupa saudara, terus bagikan mezbah doa kepada saudaramu, temanmu, tetanggamu, keluarga besarmu. Bagikan mezbah doa agar mereka yang mendengarkan juga boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan melanjutkan malam ini pembacaan kita. Kemarin kita sudah selesai dengan Yeskiel 19, di mana ratapan tentang Raja Israel, ya, digambarkan Raja Israel itu seperti ya seekor singa yang membesarkan anak-anaknya. Tapi pada akhirnya mereka juga digambarkan pohon anggur yang berbuah lebat, tapi pada akhirnya habis. Cabang-cabangnya kering dimakan api, dan akhirnya pohon itu mati. Kenapa? Karena pemberontakan mendatangkan kutuk dan penghukuman. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita, Yeskiel pasal 20 sekarang. Kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel, ya. Ayat yang pertama, pada tahun ke-7 dalam bulan yang ke-5 pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Ayat 2, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sini Yeskiel memberikan suatu pandangan menyeluruh tentang sejarah pemberontakan Israel, saudara, ya. Penekanannya adalah pada upaya Allah untuk membawa bangsa itu kembali kepadanya, dan pada belas kasihan Allah bagi umatnya yang terus-menerus memberontak dan tidak taat. Yeskiel ya menyampaikan pesan kepada bangsa itu. Sendirilah yang engkau bertanggung jawab atas penderitaan dan penghukuman yang mereka alami. Allah akan menyingkirkan orang-orang yang terus memberontak. Sementara Dia akan membawa orang yang setia ke Israel. Alasannya agar kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Jadi ayat ini berkata, pada tahun ke-7 dalam bulan yang ke-5 pada tanggal 10 bulan itu datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk pada Tuhan dan duduk di hadapanku, kata Yeskiel. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah pada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini adalah gambaran juga orang-orang Kristen, orang percaya di hari-hari ini. Banyak orang yang hanya mencari Tuhan waktu dia butuh. Ya, ketika hidupnya aman, tentram, sejahtera, tidak ingin mencari Tuhan. Tapi ketika sudah dalam penghukuman, terdesak, tertekan, tidak enak mengalami sesuatu, baru mau minta petunjuk. Makanya firman Tuhan berkata, kalau hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, bertobatlah.
Jangan main-main dengan apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini sampai sekarang masih nyaman dengan perselingkuhannya, masih nyaman dengan kenajisan, masih nyaman menjadi perempuan simpenan, masih nyaman menjadi orang yang terikat dengan homoseksual, dengan lesbian. Masih banyak orang Kristen yang nyaman dengan akar pahit, dengan kebencian, dengan iri hati. Masih banyak orang Kristen yang nyaman dengan dosa-dosa. Nanti ketika penghukuman Tuhan datang, baru mereka mau mencari Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mau. Ya, Tuhan bilang kepada Yeskiel, sampaikan kepada mereka, hai anak manusia. Ya, berbicara kepada mereka firman Tuhan. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu minta petunjuk daripadaku. Demi aku yang hidup, aku tidak mau, kata Tuhan. Ya, ayat 4. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka. Tuhan bilang kasih tahu sama mereka, perbuatan mereka tuh keji. Ya, apa yang mereka lakukan tuh mendukakan hati Tuhan. Dan katakanlah ayat 5, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah pada keturunan kaum Yakub. Ya, dan Tuhan bilang pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri pada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Ayat 6, pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. 7. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 8. Ya, tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka dan melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara yang terkasih, ya, Tuhan itu menyatakan kesetiaannya bagi bangsa ini. Diingatkan lagi kembali, dulu aku membawa engkau, membawa nenek moyangmu keluar dari perbudakan menuju ke satu negeri yang aku pilih untuk mereka. Tetapi mereka tidak mau membuang berhala, mereka tidak mau membuang dosa-dosanya yang menjijikkan. Saudara, dosa adalah penghambat untuk kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup ini. Dosa dan pelanggaran kita adalah penghalang untuk kita bisa mengalami rencana Tuhan yang sempurna. Ya, walaupun dari awal Allah itu berniat tetap untuk membawa kita pada rencananya, ke negeri yang dipilihnya, ke rencana yang ditetapkannya, tapi kita dapat membatalkan rencana Tuhan itu kalau kita mengikuti kedagingan dan hawa nafsu kita sendiri. Ya, tapi ingat, Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik bagi kita. Ya, Tuhan berkata, saudara, mereka itu memilih untuk menyakiti hati Tuhan. Ayat yang ke-9, tetapi aku bertindak oleh karena namaku, kata Tuhan, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri pada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Ayat 10, aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, kata Tuhan, dan menuntun mereka ke padang gurun. Ayat 11, di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup.
Jadi dia Tuhan yang bukan hanya membawa mereka, tapi dia juga Tuhan yang menuntun dan memberikan petunjuk. Sampai hari ini Tuhan masih menuntun kita dan terus memberikan kita petunjuk supaya kita ini hidup. Ya, ayat ini berkata Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, menuntun mereka ke padang gurun. Dan di sana Tuhan memberikan ketetapan, peraturan kepada mereka, dan semua manusia yang melakukannya juga kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan bilang, semua manusia yang melakukannya akan hidup. Ya, kita akan hidup ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Kita akan hidup waktu kita melakukan kebenaran dan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi sebaliknya kita akan mati ketika kita memberontak dari ketetapan Tuhan. Ayat yang ke-12. Hari-hari sabatku juga kuberikan pada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. 13. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku dengan sangat mereka. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka, kata Tuhan. Ayat 14, tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Saudara, hari Sabat yang ditetapkan oleh Allah pada saat penciptaan dipercayakan kepada bangsa Israel sebagai tanda bahwa Allah telah menciptakan dan menebus mereka. Hari perhentian ini merupakan pemberian dari Allah yang penuh kasih, bukan kewajiban yang sulit sebenarnya. Ya, akan tetapi bangsa itu berkali-kali melanggar hari Sabat dan mengabaikan Allah. Hari Sabat ini dimaksudkan untuk menjadi pengganti bahwa mereka adalah umat istimewanya, pengingat. Supaya mereka mengingat Tuhan. Hari Sabat itu adalah hari di mana kita mengingat Tuhan, mengingat akan kebaikannya, akan kemuliaannya. Ya, mereka itu harus ingat bahwa mereka itu harus menguduskan Tuhan. Kalau pada zaman sekarang banyak orang Kristen merayakan hari Tuhan pada hari Minggu sekarang ya sebagai Sabat bagi mereka. Tapi saudara, tidak masalah apapun harinya. Ya, ada orang yang merayakan Minggu sebagai hari Sabat, ada yang hari Sabtu. Ya, yang terpenting adalah kita harus berhati-hati untuk memenuhi maksud Allah dalam hati kita ini sebagai hari Sabat. Dia ingin agar kita berhenti sejenak dari segala kesibukan dan mengarahkan fokus kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan dan menciptakan hari Sabat agar manusia itu ingat. Ya, sebulan 30 hari. Seminggu ada 7 hari. Ya, Tuhan menciptakan 1 hari untuk kita mengingat Tuhan. Ya, biarlah kita menguduskan Tuhan setiap hari dalam hidup kita, sehingga sekarang ini biarlah kita menjadikan waktu-waktu kita dimanapun kita berada menjadi Sabat bagi Tuhan, kudus bagi Tuhan. Mau saudara di rumah, di kantor, setiap hari biarlah kita menjadikan hari-hari kita menjadi hari yang kudus bagi Tuhan, dan di mana kita selalu mengingat akan kebaikan dan kasih Tuhan. Baik saudara, kita mau merenungkan firman ini. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita mau terus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Kita harus menguduskan Dia senantiasa, menjadikan setiap hari Sabat bagi Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan, satu-satunya yang dapat kita percaya dan dapat melakukan segala perkara di hidup kita. Mari kita renungkan firman ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Engkaulah yang dapat kami andalkan dalam hidup ini, tidak ada yang lain. Tuhan yang sanggup membawa kami ke dalam segala kelepasan, pemulihan. Ajar kami hari-hari ini hanya bersandar kepada Engkau saja ya Tuhan. Engkau yang sanggup menolong, Engkau yang sanggup melepaskan kami dari segala ketakutan, kekhawatiran, bahkan segala keadaan yang tidak menentu. Kami taruh iman dan harapan kami hanya kepadamu Bapa. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami, bawa kami Tuhan di dalam perkenanan-Mu hari-hari ini. Bawa kami untuk hidup berkenan, melakukan dan percaya kepada firman-Mu. Berkati setiap keluarga, rumah tangga kami terutama Tuhan. Pribadi lepas pribadi, setiap kami datang membawa pernikahan keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Bahwa kami bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Biar suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong yang benar. Anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong Bapa. Lakukan segala kebaikan, lakukan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami rindu untuk senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak kami dalam sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Tuhan tetap menolong, bahkan Engkau mempertemukan dengan jodoh yang terbaik bagi anak-anak kami. Menyerahkan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami, oma opa di usia senja mereka, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan. Damai sejahtera, kesehatan melimpah atas mereka. Para single parent juga Tuhan menyertai. Bahkan orang-orang yang hari-hari ini sedang menginginkan punya keturunan, dikaruniai anak, Tuhan bukakan kandungan mereka. Bapa, segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang berseru kepadamu, yang sedang terbaring sakit. Mungkin itu anggota keluarga kami atau siapapun. Tuhan menjadi penolong, satu-satunya andalan. Satu-satunya andalan kami Engkau Tuhan. Bapa, kesembuhan boleh terjadi. Saudara yang sakit hari ini, pegang bagian tubuhmu yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus, Engkau yang kami andalkan, Allah penyembuh bagi kami. Dalam nama Yesus kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Bawa kami Tuhan dalam kesembuhan yang sempurna, terutama jiwa kami disembuhkan. Tidak ada kekecewaan, kepahitan. Mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin dilepaskan dari semua ikatan dosa, percabulan, kenajisan, persinahan, homoseksual, lesbian, bahkan semua ikatan-ikatan dosa apapun Tuhan, Engkau lepaskan. Mereka yang sedang menjerit karena ketakutan, depresi, bahkan yang sedang dilanda oleh kecemasan yang berlebihan, Tuhan lepaskan. Bapa, Engkau turut bekerja, lepaskan dari semua beban berat, masalah hutang piutang, masalah-masalah persoalan hidup rumah tangga. Tuhan melepaskan. Kesanggupan kami ada di dalam Engkau. Berkati Tuhan. Bahkan kami tetap juga percaya Tuhan memberkati orang-orang yang berkekurangan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Bahkan biar mereka tetap berharap hanya kepadamu. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia.
Berkati Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dalam menjalankan pemerintahan di atas bangsa ini. Ada terobosan yang terjadi karena Tuhan menyertai mereka dan Engkau mengasihi bangsa kami. Berkati Tuhan seluruh jajaran kabinet yang ada. Biarlah mereka tetap bersatu hati di dalam Engkau membawa bangsa ini sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Dalam perkenanan-Mu kepala-kepala daerah Tuhan, Engkau memberkati mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, bahkan DPR, MPR yang semua yang terlibat di atas bangsa ini. Tuhan beri roh takut akan Engkau, dijauhkan dari segala korupsi, cinta uang. Berkati pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan beberapa saat lagi. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Orang-orang yang takut akan Tuhan yang Engkau pilih untuk duduk Tuhan dalam setiap jabatan yang ada. Tuhan, Engkau terus memberkati juga TNI Polri, mereka yang terus berdiri bagi bangsa ini, bagi kesatuan NKRI. Tuhan menyertai, berikan damai sejahtera, bahkan mereka akan terus kuat bergandeng tangan menjaga bangsa ini. Tuhan, berkati juga Tuhan Yesus para tim medis yang terus ada di garis depan menghadapi COVID. Kami berdoa, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona ini. Dan Tuhan turut bekerja. Kami tahu tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan di balik semua yang terjadi hari-hari ini, agar kami semakin dekat lagi dengan Engkau di hari-hari yang terakhir ini, menjaga iman kami. Tuhan berkati bangsa-bangsa di semua benua yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan sertai. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah semua bangsa-bangsa berseru hanya kepada-Mu, berdoa, berseru memanggil nama-Mu. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas dunia ini, dan di hari-hari yang terakhir ini berikan kami kekuatan untuk terus bertahan sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami semua tidak bercacat. Ampuni dosa pelanggaran kami, senantiasa bawa kami dalam pertobatan-Mu Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati keluarga rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Tuhan menyertai Engkau mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Dia datang kembali, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa saudara untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa kepada orang lain supaya mereka juga boleh mengalami berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah setia. Shalom.